Berjumpa lagi di Nilai Tambah. Edisi hari ini akan membahas 7 pos pengeluaran rumah tangga yang wajib dipenuhi. Buat yang sudah berkeluarga, pengeluaran rumah tangga itu bakalan ada terus-menerus, entah itu untuk harian, mingguan, maupun bulanan. Besarannya juga pasti gak kecil kayak zaman dulu masih melajang. Dalam berkeluarga gak cuma urusan perut sendiri saja yang diurusin, tetapi juga kebutuhan tempat tinggal, pasangan, dan anak jika ada. Ubah total gaya hidup saat melajang adalah sebuah keharusan. Mungkin selama masih single banyak uang yang disisihkan untuk memenuhi keinginan diri sendiri, misal buat liburan ke luar negeri, beli gadget teranyar, atau beli kendaraan pribadi. Nah, semua itu harus kamu pikir-pikir lagi, demi memastikan keluargamu dalam kondisi finansial yang aman di masa sekarang dan yang akan datang. Salah menyusun rencana keuangan, bisa-bisa malah jadi pemborosan. Sebenarnya, kalau kita cuma mengikuti pengeluaran pokok saja, kamu bisa lebih berhemat kok. Karena lagi-lagi yang bikin boros kan pengeluaran yang di luar kebutuhan pokok, terutama terkait gaya hidup. Biar kamu gak terjebak hidup boros di dalam berkeluarga, simak pos-pos pengeluaran rumah tangga yang wajib kamu prioritaskan. 1. Pos pengeluaran rumah tangga untuk tempat tinggal. Pengeluaran rumah tangga yang harus kamu prioritaskan pertama adalah tempat tinggal. Rumah adalah tempat teraman bagi sebuah keluarga sekaligus tempat untuk saling mengakrabkan diri, bukan cuma sebatas berteduh dan tidur saja. Tapi, bukan berarti kamu harus punya rumah sendiri ya, punya rumah kontrakan juga boleh. Nah, pastikan kamu menyisihkan uang gaji untuk pos tempat tinggal. Bisa untuk membayar sewanya, bayar cicilan KPR-nya sampai bayar listriknya. Sisihkan gajimu di awal untuk membayar segala kewajiban tempat tinggalmu. Jangan sampai misalnya, kamu menghambur-hamburkan uang, tapi lupa belum bayar listrik dan air. 2. Pos kebutuhan konsumsi. Pengeluaran terpenting berikutnya adalah untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Tubuh memerlukan asupan makanan setiap harinya. Tanpa makan, kamu gak bakal punya tenaga buat kerja. Atur pengeluaran makanan ini secermat mungkin dan secukupnya. Setiap hari kamu harus memikirkan makan apa hari ini. Biar lebih hemat, membuat masakan sendiri di rumah. Beli bahan-bahannya ke tukang sayur secukupnya, biar tidak mubazir. Kalau bisa, kurangi makan makanan di luar. Karena gizinya belum terjamin dan pastinya jauh lebih boros ketimbang masak sendiri. 3. Asuransi. Kamu tidak akan tahu apa yang bakal menimpamu di masa yang akan datang. Siapa tahu saja dalam waktu beberapa tahun atau bahkan beberapa bulan ke depan kamu bakal menerima musibah di dera penyakit. Tapi, sebelum saat itu tiba, kamu perlu mempersiapkan kondisi finansialmu untuk menghadapi kemungkinan buruk tersebut. Caranya bisa dengan menabung atau ikut asuransi. Nah, kebetulan di Indonesia sudah ada asuransi dari BPJS Kesehatan. Manfaatnya pun sudah teruji, banyak penyakit-penyakit berbahaya sekalipun seluruhnya di-cover oleh BPJS. Tinggal bayar premi per bulannya, dan tidak terlalu mahal kalau dibanding uang pulsa bulanan kamu. 4. Transportasi. Uang transportasi juga penting untuk disisihkan. Sehari-hari kita butuh transport untuk pergi ke kantor, ke pasar, mengantarkan anak ke sekolah, dan lain-lain. Uang transportasi itu meliputi ongkos naik bus, ongkos naik ojek online, beli bensin, parkir, dan lain-lain. 5. Tabungan. Jangan lupa yang terpenting adalah sisihkan uang bulanan untuk tabungan. Tabungan bertujuan untuk memastikan masa depanmu terjamin nantinya, apalagi kalau sudah tidak bekerja lagi. Jangan lupa juga untuk menyisihkan pendapatan untuk dana darurat. Khawatirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kelak. 6. Biaya pendidikan anak. Jika sudah memiliki anak, semua keluarga pasti pengin anaknya berprestasi. Oleh sebabnya pendidikan adalah prioritas utama untuk sang buah hati, dalam rangka tumbuh kembang. Mereka tidak cuma mendapatkan pembelajaran dari rumah saja, tetapi juga dari sekolah formal. Sisihkan uang pendapatan untuk membiayai pendidikan sang buah hati, untuk bayar SPP bulanan, membeli buku, atau biaya kursus. 7. Bayar utang.
Terakhir adalah jangan lupa untuk membayar utang. Jangan sampai uang pendapatan habis buat foya-foya, tapi sampai lupa untuk membayar utang. Melunasi cicilan motor, cicilan mobil, cicilan kartu kredit, dan cicilan-cicilan lainnya biar hidupmu tenang. Yang terpenting jangan sampai telat, karena bisa-bisa kamu kena denda. Itulah 7 pos-pos pengeluaran rumah tangga yang harus kamu prioritaskan terlebih dahulu. Kalau sudah terpenuhi dan masih ada sisa-sisa uang baru bisa kamu gunakan untuk belanja, jalan-jalan, atau sekadar memenuhi hobi. Demikian 7 pos yang wajib dimasukkan ke anggaran pengeluaran rumah tangga. Semoga bermanfaat, sampai jumpa edisi selanjutnya.